Assalamualaikum, halo semuanya, welcome Zuruk di channel Nisha Diary. Nah, kalau di seri-seri sebelumnya kita sudah bedah tuntas tentang teori grammar dari A1 sampai A2. Sekarang saatnya kita coba untuk perbanyak latihan. Dan selamat datang di seri terbaru kita. Jadi, di sini kita akan bareng-bareng mengerjakan latihan soal grammar dan juga dijawab kenapa gitu. Kenapa ini penting? Karena teori tanpa praktik itu ibaratnya punya resep masakan tapi nggak pernah ke dapur. Nah, di seri ini kita akan mengasah pemahaman kita, melihat di mana kita masih sering salah, dan yang paling penting membuat semua aturan grammar itu jadi otomatis di kepala kita. Hari ini kita akan mulai dari halaman 6 sampai halaman 7 aja dari buku latihan ini. Dan buat kalian yang mau download PDF ini boleh banget langsung klik di link bio YouTube aku. Terus di sana kalian klik catatan bahasa Jerman Nisha Diary dan klik Network Noi Gramatik A1 sampai B1 ya. Gitu. Nah, topiknya hari ini yaitu dari A1 dulu, grammar A1 yaitu tentang pondasi paling dasar yaitu membentuk kalimat yaitu Aussagesatz dan membuat pertanyaan W-Fragen dan juga pertanyaan ya atau Nein Fragen. Oke, jadi seperti itu. Kalian bisa download dulu, terus nanti kalian juga catat, atau kalau kalian udah punya bukunya, kalian bisa langsung isi aja. Oke, jadi di sini kita mulai dari latihan pertama. Sebelumnya udah aku jelasin dulu ya grammarnya waktu di penjelasan grammar A1 tentang Sätze dan Aussagesätze. Jadi kalian udah paham kan? Sekarang kita langsung aja soal nomor 1. Di situ udah ada kata-kata dari Aufstehen, am Morgen, sieben Uhr, ich. Nah, di sini itu yang udah ditandain ich, berarti ich-nya itu di posisi pertama. Jadi kalimatnya seperti itu ich, lalu kata kerjanya di posisi kedua, berarti kata kerja itu Aufstehen. Nah, kalau untuk ini kita tulis ich stehe jadinya, karena ini konjugasi kata kerja untuk subjek ich. Aufstehen jadi ich stehe auf-nya jadi di belakangnya. Nah, letakkan bagian ini di paling belakang ya, prefix auf-nya disimpan di paling akhir. Lalu sisanya susun keterangan waktunya di sini setelahnya gitu. Jadi jawabannya ich stehe am Morgen 7 Uhr auf. Soal nomor 2 di sini ada kata-kata frühstücken zusammen in der Küche wir. Nah, wir ditandain sebagai yang pertama posisinya. Wir, terus kata kerja di sini adalah frühstück. Nah, konjugasi untuk wir tetap frühstücken ya. Atau menurut kalian gimana? Kata kerjanya tetap ya frühstücken. Lalu setelah kata kerja di posisi kedua ini kata kerja, lalu keterangannya yaitu zusammen in der Küche, bersama-sama di dapur. Yang ketiga, soal nomor 3 di sini ada kata fahren in die Schule 7 Uhr 35 meine Kinder. Ini yang pertama itu posisinya keterangan waktu dulu nih kayaknya. Jadi jawabannya pertama nomor 3 7 Uhr 35. Lalu kata keduanya, posisi keduanya cari kata kerjanya yaitu kata kerja fahren. Jadi fahren tetap fahren atau ada kosakata lain, maksudnya konjugasi lain, tetap fahren ya, fahren. Lalu setelah itu cari subjeknya. Di sini subjeknya meine Kinder, jadi fahren meine Kinder. Nah, jadi subjek di sini kan meine Kinder atau meine Kinder. Nah, ini sama dengan mereka atau si plural atau sama dengan mereka. Jadi konjugasi untuk fahren-nya adalah tetap fahren gitu ya, tidak berubah. Lalu setelah itu
keterangan tempatnya. Jadi keterangannya yaitu in die Schule. Nah, lanjut di bagian nomor 4. Di sini ada kata-kata abholen, nach der Schule, die Kinder, mein Mann. Nah, di situ jadi yang pertama itu adalah nach der Schule, ya kalimatnya. Nach der Schule. Lalu kata kerjanya yaitu abholen. Abholen, tapi karena di sini maksudnya si suaminya menjemput anak-anaknya dari sekolah, berarti yaitu konjugasinya dari mein Mann, dari suamiku yang ini. Berarti mein Mann kan er ya, jadi konjugasinya hold up. Hold up-nya ditaruh di paling akhir gitu, menjemput. Jadi keterangannya yaitu nach der Schule hat, nach der Schule hold, maksudnya hold ya, bukan hat. Hold subjek yang menjemputnya itu mein Mann, lalu taruh si objeknya mein Mann die Kinder ab gitu ya. Ininya terlalu deket ya. Jadi seperti itu. Lalu nomor 5 itu sama sih penjelasannya ya. Dari tulis dulu kayak ich, lalu di sini pakainya müssen, arbeiten. Nah, müssennya berubah jadi karena ini konjugasi ich itu adalah ich muss, jadi ich muss am Nachmittag arbeiten. Seperti itu. Lalu yang terakhir nomor di sini yaitu am Samstag. Paling depannya dulu am Samstag. Lalu ininya ya, kata kerjanya di posisi kedua itu können. Lalu subjeknya itu wir. Lalu setelah itu keterangannya tidurnya panjang, lang slaven. Pada hari Sabtu kita bisa tidur panjang gitu. Sekarang kita lanjut ke latihan 2, yaitu mengubah ke bentuk perfect gitu. Terus perintahnya ya, ubahlah kalimat dari 1 sampai 4 dari latihan 1 ke dalam bentuk perfect. Nah, ingat rumus perfect ya, di situ ada subjek. Rumusnya apa ya? Subjek plus haben atau sein, terus plus ya, plus titik-titik keterangannya, lalu partisip suainya di ujung gitu. Nah, di situ kalimat 1 sudah diubah ya dari yang tadinya ich stehe am Morgen 7 Uhr auf, jadinya kayak gitu, ich bin am Morgen 7 Uhr aufgestanden. Seperti itu. Contohnya seperti itu, dari kata aufstehen jadi aufgestanden. Nah, di situ kalian bisa melanjutkannya. Misalkan nomor 2, wir frühstücken zusammen in der Küche. Jadi kalimat perfectnya gimana? Nomor 2 kalimatnya jadinya wir haben zusammen in der Küche gefrühstückt. Yang ketiga gimana? Yang ketiga dari kata 7 Uhr 35 fahren meine Kinder in die Schule. Jadi nomor 3 jawabannya 7 Uhr 35 sind meine Kinder in
die Schule gefahren. Yang keempat, kalimatnya jadi nach der Schule hat mein Mann die Kinder abgeholt gitu. Nah itu disuruhnya kalimat 1 sampai 4 aja, jadi udah ya sampai situ yang kita buat perfectnya seperti itu. Nah ini di latihan selanjutnya itu ada latihan 3 melengkapi pertanyaan W-Fragen. Di situ perintahnya ergänzen Sie die Fragewörter, lengkapi kata tanya. Nah kita harus lihat jawabannya untuk tahu kata tanya apa yang cocok. Oke, di situ nomor 1 sie heißt, jawabannya sie heißt Frau Klein. Udah dijawab ya namanya kan, namanya siapa. Jadi untuk nanya nama biasanya kita pakainya wie heißt deine Lehrerin, siapa nama gurumu. Lanjut di nomor 2, jawabannya di situ wie immer uwa, itu untuk menjawabnya. Berarti ini jawabannya menanyakan waktu, yaitu kalau waktu biasanya berkaitan dengan kapan, wann ya, yaitu jadi nomor 2 wann begin der Unterricht morgen. Yang ketiga dia jawabannya Devin come aus der Türkei. Berarti kalau jawabannya tentang asal berasal gitu biasanya nanya woher ya, dari mana, berarti pakainya woher. Ini kalau udah kita ini aja pakai gini supaya udah tahu jawabannya. Nomor 4 yaitu jawabannya via alle. Berarti ini pertanyaan tentang siapa gitu ya. Siapa berarti yaitu pakainya wie. Maksudnya where ya. Where hat die Haus Aufgaben gemacht. Yang kelima di sini yaitu jawabannya jetzt sind wir Nah ini jawabannya ada kami ber-8 ya. Jadi ini mungkin nanya berapa banyak. Kalau berapa banyak biasanya berkaitan dengan wie viele ya. Wie viele, berapa banyak sih? Wie viele Personen sind im Kurs. Lalu titik is mein Buch, jawabannya hier ist es. Nah nomor 6 jawabannya dia nanya bukunya di mana gitu ya. Kalau nanya di mana berarti pakainya wo. Yang keenam, triffst du am Nachmittag Devin und Alex, berarti kayak nanya dengan siapa gitu kamu bertemu gitu ya pada sore hari. Jadi biasanya kalau nanya siapa yaitu when, siapa gitu ya. Yang ke-8 yaitu mach ihr zusammen, jawabannya wir gehen in den Park. Berarti ini pertanyaannya kemana gitu ya. Kalau kemana biasanya itu adalah apa yang kalian lakukan gitu ya. Was macht ihr zusammen, karena tinggal ini ya pilihannya was macht ihr zusammen. Oke, jadi seperti itu untuk latihan 3. Nah latihan 4-nya itu di sini untuk fokus pada ya oder nein Fragen, menyusun pertanyaan seperti itu. Di sini nomor 1 udah diisi ya. Di situ ada kata musst du morgen arbeiten, pertanyaannya gitu. Jawabannya nein, morgen habe ich frei. Jadi nomor 2 kita susun dulu ya. Nomor 2 susunnya jadi langkah berpikirnya cari kata kerja yang ada kata kayak musen gitunya dulu
ya. Lalu kita susun. Jadi untuk jawaban nomor 2 yaitu biasanya kan kata kerja itu di posisi pertama, bisa kata müssen atau di sini ada kata wollen gitu ya. Terus yang ketiga ada kata kaufen, yang keempat itu ada kata brauchen, yang kelima ada kata wollen gitu. Berarti yang aku tandain itu kemungkinan memang selalu posisinya di depan. Sekarang kita lihat nomor 2 itu berarti kita taruh di depan itu wollen. Dan karena ininya subjeknya we ya, jadi wollennya tetap wollen we ya. Lalu keterangan tempat dulu atau waktu, am nachmittag, einen Fluss, einen Ausflug machen gitu. Jadi pertama cari kata kerjanya, lalu kata kerjanya selalu di posisi pertama yang dikonjugasikan. Setelah kata kerja biasanya tuh langsung si subjeknya ya teman-teman. Lalu sisanya susun sisa kalimatnya, dan biasanya terakhirnya itu infinitif dilempar ke belakang, atau pokoknya ada infinitifnya tuh biasanya di belakang kayak gini, musst du morgen arbeiten, karena pertamanya itu tadi adalah kata kerja, terus subjeknya keterangan waktu, lalu arbeiten itu yang infinitif dilempar ke ujung. Nah, nomor 3 jawabannya kauf du di Getränke, karena kaufennya berubah jadi kaufs karena ininya ya, subjeknya du. Yang keempat brauchen, lalu subjeknya di sini adalah wir essen gitu. Yang kelima wollen, lalu subjeknya du, berarti bukan wollen. Kalau wollen itu jadinya untuk du itu willst du im See schwimmen? Ya, natürlich, es ist Sommer gitu. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau nomor 5, di situ kita harus memilih jawaban yang paling logis gitu untuk menyambungkan, yang paling masuk akal dan paling logis. Nomor 1 di situ ya. Di sini artinya hast du heute keinen Termin? Kamu gak punya janji hari ini ya? Jawabannya mungkin apa? Bisa ada, bisa enggak gitu ya. Jadi misalkan punya kok gitu ya. Doch 15 Uhr. Punya kok jam 3 sore. Ini paling benar jawabannya, paling cocok sama nomor 1 karena dia nanyanya termin. Nomor 2, wollen wir zusammen essen gehen? Mau kita pergi makan bareng? Jawabannya biasanya apa? Jawabannya mau atau enggak kan? Nah, yang cocok adalah ya gehen pas dia 12 in der Kantine. Ya gitu kan, ada kata kantin jam 12. Cocok nggak sama kamu? Berarti 2D. Lalu nomor 3, rufst du mich später kurz an? Kamu telepon aku sebentar nanti. Jawabannya bisa iya atau enggak ya gitu. Berarti ini yang cocok dilihat dari sini. Nein, ich habe leider keine Zeit. Lalu yang keempat, warst du nicht in der Besprechung? Kamu tadi nggak ada di rapat ya? Der Besprechung tuh rapat. Kamu tadi nggak ada di rapat ya? Jawabannya yang belum tadi mana? B ya. Doch natürlich war ich da. Tentu saja aku di sana gitu ya. Ada kok aku ada di sana gitu maksudnya ya. Seperti itu. Oke teman-teman, alhamdulillah kita hari ini udah latihan
balik lagi review flashback dari level A1 latihan grammar sama tentang apa aja sih, dari mulai Aussagesetz, terus perfect, Fragen, ya nine Fragen lumayan juga ya, tapi ini kayak flashback gitu, tapi nggak apa-apa, ini artinya kita mengulang materi supaya kita semakin lancar dalam bahasa Jermannya. Terima kasih sudah belajar bareng aku hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami, dapat dimengerti. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau kalian suka sama materi kayak gini, apakah aku harus terus melanjutkan sampai selesai buku ini? Terima kasih semuanya yang udah dukung Nisha Diary sampai sekarang udah 600 subscriber. Alhamdulillah. Terima kasih ya semuanya. Vielen Dank für Zusawan, vielen Dank fürs Mitmachen. Terima kasih sudah ikut serta. Tschüss. Assalamualaikum. Halo teman-teman, maaf banget kalau misalkan tadi pas aku ngobrol ada suara pesawat gitu, karena aku pakai aplikasi namanya Focus Flight. Aku lupa matiin soundnya, jadi emang ada background kayak pesawat terbang gitu. Tapi ini seru banget sih. Jadi ini aku udah sampai Bengkulu teman-teman. Dari yang tadinya aku dari Jerman, terus aku pakainya aplikasinya yang gratisan. Kalau kalian mau download, ini seru banget, barangkali buat melatih fokus kalian, terus mau ke daerah mana gitu. Tapi sayangnya sepertinya belum ada di Android, karena aku pakainya di Apple dari iPad, terus di iPhone juga ada. Kalian bisa download, nama aplikasinya Flight Focus buat kalian yang mau. Aku dari Jerman, terus ya ini terbang dari Jerman sampai ke Indonesia itu lumayan banget sih, jauh banget gitu ya. Oke, jadi gitu aja, terima kasih semuanya.